bikin? Kok seru amat sih? Saya bikin bendera, satu buat saya, satu buat mama, satu buat papa. Kan besok hari kemerdekaan kan? Oh iya ya. Loh, kok kenapa kamu di sini? Kan udah jam ibadah. Oh iya lupa, kan hari ini ibadah sekolah minggu. Kebanyakan nggak gereja sih. Oh iya, terima kasih ya Jiel untuk ingatinnya. Iya, ayo siap-siapin. Ya udah kami pergi dulu ya Jiel. Oh iya teman-teman juga harus siap-siap ya untuk ibadah online. Dadah. Oakland. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom Super Kids, ketemu lagi kita di ibadah online kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah dan sebelum kita berdoa, kakak mau ajak kita semua adik-adik ucapkan yel-yel kita dulu ya, sama-sama dengan kakak. Yuk, Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami Tuhan Yesus hadir ya, Tuhan menjamah kami semua supaya kami boleh lebih lagi bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap beribadah. Haleluya. Adik-adik yang siap ibadah bersama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri ya. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Adik-adik, siapa pasukan hebatnya Tuhan Yesus? Atau siapa yang mau jadi laskar Kristus? Kalau gitu, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mana semangatnya memuji Tuhan? Ikutin gerakannya bareng Kak Serli ya. I lay my life down at your feet. You're the only one I know.
troubles time is you I see. I push you first, that all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, everyhow and everywhere. You pressed upon so deeply within me. Never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever, miss no end. Come on! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. I lead by faith and not by sight. For you, believing of all you. You are the way, the truth, and the life. I lead by faith and not by sight. For you, believing of all you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love
Kids. Nah, hari ini Fani akan membacakan firman Tuhan Yeremia pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakini hal-hal yang tidak kau ketahui." Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Shalom teman-teman dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan izinkan dan kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saya juga membawa seorang teman. Halo, nama saya Batu. Saya mau juga nanti cerita adik-adik. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita dengar semua cerita firman Tuhan, kita harus berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi kita dan memberkati kita supaya kita mengerti setiap bagian firman Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah, dan Allah izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan sekalipun kami dibatasi oleh tempat dan adik-adik berada di rumah masing-masing, dibatasi oleh media, namun kami percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasanya memberkati setiap adik-adik, memberkati setiap kami, mengurapi sehingga kami mengerti setiap bagian-bagian kebenaran firman Allah. Kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang akan menyatakan kuasa Allah atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu dan terjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Adik-adik, kita pasti tahu bahwa bulan Agustus ini adalah bulan di mana orang Indonesia merayakan kemerdekaannya, tepat di tanggal 17 Agustus. Dan kita juga memiliki satu cerita yang sangat hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Ketika orang Indonesia dijajah, ditindas oleh penjajah selama 350 tahun, di Alkitab itu ada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, yang pernah dijajah di negeri Mesir selama panjang sekali waktunya. Adik-adik, adik tahu adik-adik berapa lama? Kamu tahu? Maaf Pak Guru, saya tidak tahu Pak Guru. Mungkin 300 tahun ya? Bukan. Makanya kamu harus sungguh-sungguh dengarkan sekolah minggu, jangan banyak tidur. Nanti kalau banyak tidur, Ibu Mita mau cerita, kamu nggak tahu, harus tanya sama Ibu Mita. Baiklah Pak Guru, nanti saya mau tanya sama Ibu Mita ya. Benar ya teman-teman. Tapi ingat, harus rajin datang sekolah minggu supaya ceritanya itu kita bisa dengarkan secara keseluruhan. Kita bisa dengarkan semua kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Guru. Adik-adik, ketika Tuhan memilih Musa, dan Musa dilahirkan di antara orang Israel, dan kemudian dia dibesarkan di Mesir, dan itu peristiwanya luar biasa. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk menolong orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir, dan ternyata Tuhan menampakkan kuasanya dengan semak yang menyala, dan Tuhan berbicara, "Musa, aku akan pilih kamu
Aku akan pakai kamu untuk membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Terus Musa jawab, Tuhan, saya tidak bisa ngomong, Tuhan. Saya nggak pandai bicara, Tuhan. Terus apa yang harus saya lakukan? Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan yang menunjukkan dan membuktikan kuasanya, adik-adik. Pak Guru, boleh tanya bagaimana cara Tuhan menunjukkan kuasanya? Cara Tuhan menunjukkan kuasa dan tangannya yang perkasa, seluruh air di Mesir menjadi darah, adik-adik. Pak Guru, berarti juga termasuk air minum juga jadi darah? Semua jadi darah. Dan Tuhan bisa kalahkan dewa air yang dipercaya oleh Mesir. Tetapi Tuhan yang mengatasi seluruh alam semesta. Tulah 1, 2, 3, 4, banyak sekali sampai 10 tulah, adik-adik. Satu persatu Tuhan tunjukkan mujizatnya. Ada air menjadi darah, kemudian banyak datang nyamuk, lalat, pikat, belalang, dan semua hal bisa dinyatakan Tuhan. Dan ketika orang Israel sudah akan diizinkan untuk meninggalkan Mesir, mereka persis sekali di tepi laut Tebrau, adik-adik. Laut yang sangat dalam. Dan mereka tidak bisa menyeberang. Dan di belakang mereka ternyata pasukan-pasukan Mesir sudah berusaha untuk membunuh semua orang Israel. Orang Israel sangat ketakutan. Dan kemudian mereka berteriak kepada Musa, Musa, tolong kami. Kalian tahu semua orang di tempat ini mereka harusnya dilepaskan. Tapi kamu bawa saya dan semua keluarga orang-orang kami untuk mengalami seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan? Kemudian Musa, adik-adik, disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya. Ketika tongkatnya diangkat, dan tiba-tiba laut itu terbelah, adik-adik. Lautnya terbelah, dan orang Israel berjalan di tempat yang kering. Mereka berjalan di tempat yang kering, menyeberangi laut Tebrau. Dan ini kebenaran sejarah. Dan itu sungguh-sungguh nyata, adik-adik. Mujizat Allah dibuktikan. Pak Guru, kebenaran yang nyata seperti apa yang bisa membebaskan orang Israel? Dengan baik-baik, Musa sendiri yang dipakai oleh Tuhan menuliskan kitab Keluaran. Dari kitab Kejadian, Keluaran, ya, dan kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis oleh Musa. Yang diceritakan ini itu dalam kitab Keluaran. Musa dipanggil dalam kitab Keluaran pasal 3 dituliskan. Dari pasal 3 dan seterusnya sampai pasal yang ke-13, semua tulah-tulah Mesir, wah, semua dinyatakan Tuhan. Dan ketika di pasal 14, Musa membuka laut itu dan mereka berjalan di tanah yang kering. Musa yang menuliskan kebenaran itu. Musa yang menyatakan kebenaran itu. Dan Tuhan pakai Musa untuk menuliskan kebenaran itu. Adik-adik dengar baik-baik. Itu kebenaran yang sejati. Dan ingat satu peristiwa. Setiap tahun demi tahun, dan bahkan sampai ribuan tahun diceritakan oleh para nabi tentang peristiwa itu. Dan digenapi kebenaran itu ketika Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Musa dipanggil untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, perbudakan di Mesir. Tetapi Yesus datang dipakai oleh Allah untuk membebaskan seluruh manusia dari perbudakan dosa. Dan manusia yang percaya kepada Yesus akan dimerdekakan, menerima kelepasan dari setiap belenggu dosa, dari setiap sakit penyakit. Dan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Dengar itu adik-adik, Yesus sungguh menyatakan kebenarannya ketika dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Pak Guru, bagaimana Yesus memerdekakan dan mau tolong lepaskan kita, sedangkan
Yesus sendiri tidak bisa turun dari kayu salib? Dengar adik-adik, Yesus memang menggenapi semua rencana Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua penderitaan manusia, untuk menanggung semua dosa manusia, dan manusia akan dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan dosa, dari belenggu kuasa kegelapan, dan bahkan dari maut, sekalipun dari kematian, supaya setiap orang yang percaya Yesus, mereka akan menerima hidup yang kekal. Apa buktinya, Pak Guru? Dengar adik-adik, Yesus ketika di kayu salib dia juga berkata pada 3 hari dia akan bangkit. Dan ternyata dibuktikan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, dan kemuliaan Tuhan, kuasa Allah, dan semua kekuatan jahat dikalahkan. Dan ketika Yesus bangkit, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Yohanes sendiri yang menuliskan kebenaran itu, bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ditulis, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kalau nggak lewat aku. Baik, Pak Guru, saya sudah mengerti. Terima kasih. Terus kamu mau cerita apa? Tadi katanya kamu mau cerita. Seperti ini teman-teman. Kemarin aku jatuh ke dalam sumur, teman-teman. Terus aku tenggelam. Ternyata aku bisa diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan kamu? Aku cerita teman-teman, ini benar. Yang menyelamatkan aku adalah bapakku sendiri. Seperti itu juga kita juga percayakan Yesus yang menyelamatkan kita. Ya, kita semua percaya Yesus yang menyelamatkan kita, dan seluruh murid-muridnya semua ceritakan kebenaran itu. Jadi kita semua percaya bahwa ketika Indonesia mengalami kemerdekaan dari perbudakan semua para penjajah, orang Mesir juga dilepaskan dari perbudakan Mesir. Yesus datang juga untuk melepaskan banyak orang dari perbudakan dosa, supaya orang menerima keselamatan. Oke? Jadi kita akan ketemu lagi. Baik teman-teman, kita akan berjumpa lagi. Kamu ucapkan salam dong sama teman-teman. Kita mau pisah. Baik teman-teman, kami akan permisi ya. Bye. Baik teman-teman, kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua rencana-Mu. Kau memberkati setiap kami dan semua adik-adik di rumah. Dan firman ini oleh kuasa Roh Kudus akan terus menuntun setiap kami, memberkati setiap kami, untuk melihat rencana Allah yang hebat digenapi di dalam hidup kami. Dan kami akan terus dipakai bersaksi untuk menolong dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, Kak Caci lagi ngapain nih? Kok banyak barang? Oh, hari ini Kak Caca mau ikut tantangan Koki Mini. Emangnya mau buat apa? Oh, Kak Caca mau bikin roti sandwich. Aku mau ikutan dong. Oh, boleh dong. Ini ya, nih telurnya untuk kamu. Oh iya, kakak mau pakai masker dulu ya Cila ya.
buatan Kak Caca untuk tantangan koki mini. Nah, punya Cila mana? Karena Cila belum pintar masak, Cila akan buat logo Merdeka. Ini dia. Adik-adik di rumah ikut yuk tantangan koki mini bareng papa mama. Iya nih, jangan lupa kirim foto atau video kalian ya. Video dan foto-foto yang adik-adik kirimkan akan kita tampilkan di ibadah selanjutnya. Oke adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya, nanti foto ataupun video juga boleh yang untuk challenge kamu kirim ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya, jadi minggu depan kita boleh tampilkan challenge-challenge-nya kamu. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.